Terima kasih untuk malam ini Tuhan Yesus, kami boleh datang beribadah. Kami percaya ibadah itu mendatangkan keuntungan bagi kami. Amin. Kami boleh datang beribadah, kerinduan itu pun datangnya dari Tuhan. Waktu kami ada di bait-Mu yang suci, kami bersyukur karena hidup ini adalah anugerah. Anak, suami, istri, orang tua, bahkan cucu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kami boleh kerja, boleh dagang, boleh kuliah, boleh punya rumah, punya bisnis, itu pun karena anugerah Tuhan. Bahkan hari ini boleh berdiri di sini dengan tubuh yang sehat, itu pun anugerah tersendiri. Oleh sebab itu hati kami takluk di hadapan Engkau. Kami mau mendengar firman. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, sehingga kamu boleh mengerti pimpinan Tuhan. Setiap kami yang datang dengan berbagai masalah, Tuhan tolong. Amin. Tuhan, kami mau seperti Maria duduk di bawah kaki-Mu, bersabdalah, kami mau mendengar. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, dan keagungan-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Nama saya Pendeta Antoni Chang dari Jakarta, saudaraku. Jadi sebelum kita dengar firman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, ciri khas saya memberitakan firman adalah mulai dari hal yang paling mudah, yaitu yang basic. Kemudian nanti saya tingkatkan kesulitan pemahamannya. Dari yang mudah, agak sedikit sulit, kalau bisa sampai kepada yang paling sulit. Jadi di poin mana saudara mendapat berkat, itulah anugerah Tuhan buat saudara. Karena kemampuan jemaat, cara berpikirnya berbeda-beda, tidak sama, saudaraku. Kemudian waktu kita beribadah, saudaraku, setelah ibadah ini mau kemana, mau ketemu siapa, itu lupakan semua, begitu. Jadi kalau hatimu, pikiranmu ada di sini, tapi semua konsentrasi di luar sana, saudara tidak mendapat apa-apa, begitu. Jadi tinggalkan dulu itu. Berapa menit di sini konsentrasi, menikmati firman, supaya kita dapat sesuatu, saudaraku ya. Oke, baik. Mari kita buka firman Tuhan, ambil dari dua bagian. Yang pertama dari Pengkhotbah pasal 3. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kalau jemaat sudah menemukannya, kita akan baca secara bertanggapan. Saya satu ayat, jemaat satu ayat. Baca pelan-pelan supaya menyimak setiap kata dengan teliti, saudaraku. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Silakan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah?
Sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagian kedua dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Satu ayat saja. Roma pasal 8 ayat 28, satu ayat saja. Kita akan baca sama-sama dari kitab Roma di Perjanjian Baru ayat pasal 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ini bagian 2 ayat yang kita pikirkan. Sekarang baru kita masuk introduction, saudaraku. Belajar firman Tuhan itu perlu konsentrasi, saudara ya. Belajar firman Tuhan itu ada 2 cara. Yang pertama, saudaraku, waktu kita merenungkan firman Tuhan, setelah kita baca firman Tuhan, kita renungkan, baru kita melihat peristiwa-peristiwa dalam dunia ini. Begitu, saudaraku. Itu artinya in dulu dalam kitab suci, baru out melihat peristiwa-peristiwa dunia ini. Begitu. Cara yang kedua, out dulu melihat semua peristiwa dalam dunia seperti apa, baru kita tanya Tuhan, peristiwa-peristiwa demikian yang terjadi itu, Engkau mau berkata apa ya Tuhan? Berarti kita masuk baru ke kitab suci. Yang pertama, in dulu, baru out. Yang kedua, out dulu, baru masuk ke dalam kitab suci. Dua-duanya bisa dipakai. Yang klasik biasanya cara pertama, tapi cara kedua lebih inovatif, lebih kreatif cara berpikirnya, memerlukan satu dasar yang baik untuk perenungan yang seperti ini. Hari ini kita pakai cara kedua, saudaraku. Ketika kita memakai cara kedua, berarti kita harus menyelidiki dulu, kita survei dulu, kita tamasya dulu tentang kehidupan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia ini secara garis besar. Ketika kita sudah menarik garis benang merah itu, dan kita berkata, Tuhan, apa yang aku akan lakukan dengan kehidupan yang seperti ini? Berarti kita mengikuti gerakan roh Tuhan menjawab tantangan zaman ini. Begitu, saudaraku. Itu berbaik. Oke? Kalau kita tarik masalahnya, kita merincinya mulai dari sekitar 1 sampai 2 tahun belakangan ini, saudaraku. Dimulai dari Desember 2008 masuk ke Januari 2009. Itu dimulai dengan 2 peristiwa yang besar setelah terjadi krisis ekonomi di Amerika, saudaraku. Begitu ya. 2 peristiwa besar, yaitu 2 konglomerat bunuh diri, saudaraku. Satu dari Prancis, namanya Thierry Megan. Waktu saham anjlok, saudaraku, uangnya habis. Dia mati bulan Desember 2008, saudaraku. Dia matinya dengan cara dia potong urat tangannya 2-2. Dia konglomerat, lu saudaraku, mati. Yang kedua, Adolf Merkel dari Jerman. Dia orang paling kaya nomor 94 seluruh dunia. Di Jerman dia termasuk the big 5. Waktu saham Amerika anjlok, Adolf Merkel itu kehilangan uang 15 triliun rupiah. Itu banyak tuh. 15 triliun sudah bisa beli berapa ekor anjing. Banyak itu, saudaraku. Jadi uangnya habis, dia bunuh diri Januari 2009. Tahu gimana cara dia bunuh dirinya? Dia parkir mobilnya di stasiun kereta api cepat di Jerman itu. Dia parkir di situ. Dia tulis satu surat untuk istrinya, taruh di mobil. Dia masuk ke stasiun kereta api cepat itu. Waktu kereta api listrik itu lewat, dia tabrakkan dirinya. Itu baja menggesek badannya itu, kaki tangan sudah terpisah semua, darah semua. Waktu istrinya mengambil surat itu di mobil, hanya ada 2 kata, maafkan aku.
Dua orang konglomerat kaya raya loh saudaraku, kecewa, dia habisin dirinya sendiri. Sekarang kita masuk yang lebih tren bulan Mei yang baru ini saudaraku. Mantan Presiden Korsel Roh Moon Hyun, dia itu sudah menjadi mantan, tapi dibongkar karena ada korupsi saudaraku. Karena dia merasa malu, dia merasa sangat dihargai oleh rakyatnya, dia merasa malu karena dibongkar korupsinya saudara. Maka berita yang kita dengar itu, Roh Moon Hyun itu bunuh diri dengan lompat dari tebing. Mati itu saudaraku, mati. Pertanyaan kita adalah, kalau peristiwa korupsi itu tidak benar, kenapa dia bunuh diri? Itu kan penting saudaraku, kan begitu. Dia malu, dia bunuh diri. Beda dengan pejabat Indonesia, agak lain sedikit. Kalau pejabat luar negeri, Korsel, Jepang, terbongkar rahasia korupsinya, dia malu, dia bunuh diri. Orang Indonesia lebih pintar. Kalau orang Indonesia terbongkar korupsinya, dia bukan bunuh diri, dia bunuh orang itu, saudaraku. Lebih lihai sedikit. Dia bunuh orang itu, saudara. Balik ke nasional. Berapa tahun yang lalu, ketika demo di Sumatera Utara untuk pemekaran daerah Tapanuli menjadi provinsi, demo itu menjadi tindakan anarkis, menewaskan ketua DPRD-nya. Kenapa orang jadi kalap seperti itu ya? Kenapa orang jadi lupa diri ya? Kenapa orang jadi tidak punya pengharapan seperti itu? Tahun lalu, sebelum Idul Fitri, Jakarta ini, di apartemen, suami istri itu kayaknya sudah tidak akur, suami ada perselingkuhan, seperti itu. Malam itu, suami itu dibunuh oleh istrinya di kamar mandi. Dipotong kecil-kecil, ya, usus apa semua dipisahin, kepala dipisahin, badannya dipotong kecil-kecil, dicuci bersih sampai darahnya habis. Rencana masuk ke dalam koper, besok mau pulang kampung. Jadi kalau sampai terminal, koper itu taruh di terminal, pura-pura lupa, kan sudah tidak ada kepala, siapa yang tahu begitu. Jadi besoknya dia masih panggil taksi ke terminal, suruh taksi angkat kopernya. Supir taksinya masih tanya, "Bu, ini koper berat amat, isinya apa?" Dia ngomong, "Daging untuk lebaran," katanya saudara. Ketahuan. Kenapa orang jadi kejam? Kenapa? Ayo, mikir-mikir dulu. Kenapa? Jangan bilang itu tidak ya, itu dunia kita. Nanti dari semua golongan ada. Kenapa seperti itu? Kenapa orang menjadi kejam, menjadi kalap seperti itu? Di Jakarta ada satu apartemen, ada seorang anak gadis Chinese ini dari Indonesia bagian timur, kuliah di Jakarta, kota metropolitan, ya. Baru selesai SMA, papa kaya, berikan apartemen lantai 12, cantik, muda, masuk mahasiswi tingkat pertama di kota besar. Siapa tidak senang? Senang bukan main, saudaraku. Anak gadis sekarang cantik, seksi, kan begitu? Celananya pendek-pendek, sininya turun-turun, lama-lama nggak pakai celana itu orang sekarang, saudaraku. Kan begitu ya. Daftar, masuk. Ya, suatu hari dia lihat apartemen yang papa kasih itu kotor. Dia bersih-bersihin, AC-nya nggak dingin. Dia suruh tukang AC-nya datang untuk perbaiki. Tukang AC lihat, ada satu anak gadis, celananya pendek, t-shirtnya pun kecil, gak ada orang lain, diperkosa. Udah diperkosa, takut ketahuan, dipotong uratnya, enggak mati. Dibuka jendela, lempar dari atas, pecah kepalanya. Tuh mama di daerah Indonesia bagian timur nangisnya kayak apa? Kenapa orang kejam ya? Kenapa orang seperti itu? Baru di karang cerita, narkoba lah, frustrasi, putus pacar, polisi sampai ke atas curiga polisinya karena tidak ada tanda-tanda narkoba, nggak ada alat-alat obat, nggak ada. Lebih curiga lagi kenapa? Karena polisi melihat pintu jendela kaca itu tutup semua. Apa ada orang mau diri waktu mau lompat, oh lupa tutup kaca dulu. Mana ada, saudaraku? Mana ada orang begitu? Lompat ya lompat aja. Ini dibunuh orang ini, dibunuh sama tukang AC. Kenapa hidup seperti ini ya? Udah mulai menjelajah pikiran saudara itu. Kenapa? David, bacakan kasusnya di Singapura, Nanyang Technological University. Itu anak jenius tuh, juara olimpiade di bidang matematika tahun 2005. Di Singapura katanya bunuh diri atau dibunuh. Yang jelas anak itu sudah mati. Papa mamanya nangis, bukan main. Anak jenius, baik dibunuh ataupun bunuh diri, itu kan suatu tragis bagi hidup dia, masih muda. Kenapa manusia-manusia ini seperti ini? Semua golongan,
Saudara mau anak muda? Ada. Saudara mau orang kaya? Ada. Mau orang miskin? Ada. Mau bisnismen? Ada. Semua ada. Jangan bilang itu bukan hidup kita. Begitu. Baru kita sadar nih, itu benar tuh pamanku itu Pak. Itu benar itu tetanggaku itu Pak. Semua menjadi bagian hidup kita. Kan begitu? Nah, setelah kita menjelajah seperti ini, baru kita tanya, kenapa orang seperti itu kehidupannya? Pasti something wrong. Pasti ada satu problem. Pasti ada satu masalah. Baru manusia seperti itu. Nggak mungkin seperti ini. Saya nggak ada masalah. Hidup semua enak. Bisnis bagus. Anak istri no problem. Uang banyak. Saya tidur-tidur siang. Udah bangun kepikir saya bunuh diri. Nggak ada orang kayak gitu. Nggak ada. Orang gila pun nggak kayak gitu. Ini pasti ada something problem. Maka hari ini kita bahas bagaimana menghadapi kekecewaan hidup. 3 proses, 3 tahap. Mengapa orang kecewa? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang kecewa? Yang ketiga, bagaimana menghadapi kekecewaan? Penting saudaraku, inilah kehidupan. Firman harus begitu supaya menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Tahap pertama, mengapa orang kecewa? Kenapa? Orang kecewa karena, poin pertama, saudaraku, jerih payahnya tidak mendatangkan hasil. Pasti kecewa. Saya akan buat contoh-contoh yang sederhana yang menjadi bagian hidup kita juga. Jerih payahnya setengah mati dia buat, tapi hasilnya nol. Manusia itu kecewa loh itu. Pak, kami bukan orang kaya Pak. Suami istri, dulu suami saya dagang, kerja sama orang lain, gajinya kecil. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu, kita pinjam modal di bank, dia buka usaha sendiri. Saya lihat dia kerja rajin loh Pak, sampai lembur, tapi hasilnya nol. Orang kecewa loh. Suamiku itu orang Kristen yang cinta Tuhan juga rajin kerja, tapi hasilnya nol. Ada orang Kristen yang cinta Tuhan tapi tidak mau kerja, ada. Ayatnya hanya dia pegang Mazmur 127. Tuhan memberkati orang pada saat ia tidur. Tidurlah terus, gak usah bangun lagi. Nanti Tuhan sekarang sekaligus sediakan peti matinya, kan begitu. Suamiku rajin sungguh-sungguh Pak, tapi hasilnya nol. Waktu jerih payah kita udah capek-capek kerja, hasilnya nol. Orang kecewa loh itu. Sampai melihat hidup saudara sendiri ya. Iya Pak, benar Pak, saya sudah capek sekali ya, tapi tidak mendatangkan hasil. Aku kecewa sekali hidup. Benar. Yang kedua, kenapa orang kecewa? Orang kecewa karena cita-citanya tidak tercapai. 2 bulan sebelum David terjun atau bunuh diri saudaraku, atau dibunuh orang, berita yang didengar adalah dia punya scholarship sudah dipotong gitu. Kecewa dong, anak muda pintar harus pulang lagi ya ke Indonesia. Padahal dia lihai sekali, jenius sekali saudaraku. Faktor kekecewaan itu membuat dia kalah. Orang itu kecewa karena cita-citanya tak tercapai. Kalau ada di antara kita saudaraku yang pengen kuliah tapi nggak ada uang, sekarang kerja. Ada loh orang yang rasa-rasanya tak terima hidup. Mestinya aku belum saatnya kerja nih Pak. Aku pengen lihat sama teman-temanku itu kuliah. Rasanya itu dunia saya. Tapi saya dipaksa kerja karena orang tua tidak ada biaya. Aku pengen kuliah tinggi-tinggi. Pasti kecewa dia. Begitu hidup. Orang kecewa karena cita-citanya tak tercapai. Aku ingin kerja di Amerika Pak, apply visa, tidak dapat. Kecewa itu saudaraku. Gimana bisa dapat? Wajahnya kayak teroris kan begitu. Gimana bisa dapat? Ya. Orang kecewa karena cita-citanya tak tercapai. Poin ketiga, kenapa orang kecewa? Orang kecewa karena harga dirinya tidak dihargai. Ini berat nih, poin ketiga ini. Nggak kaya nggak apa-apa, nggak sukses no problem, tapi ini harga diri kalau tidak dihargai, itu orang kecewa berat. Pak, saya cinta suami, cinta anak-anak Pak. Saya itu ya
Saya jaga anak-anak saya sayang suami saya, pekerjaan dia saya dukung, saya bantu dalam usaha kantornya, administrasi saya bantu, uang modal pun saya usahakan Pak. Tapi dia tidak hargai saya. Dia maki-maki, dia pukul, dia lempar saya. Di depan umum dia teriak-teriak saya. Manusia kecewa loh kalau diperlakukan seperti itu. Saya bukan orang kaya. Suatu hari aku pulang Pak ke rumah mertua Pak. Ya. Saya datang ke rumah, saya lihat mertua itu Pak, sambutannya itu dari ekspresi wajah aja tidak menghargai. Itu ada menantu yang lain pulang, dia kaya raya, tergopoh-gopoh itu mertua. Saya makan. Setelah itu saya pulang, tidak mau datang lagi. Manusia itu kok tidak dihargai, dia kecewa loh itu. Mau coba, gampang. Ini semua kan tidak banyak. Coba yuk, satu aja yang kita kenal. Besok dia datang, gak usah disambut-sambut, biarin aja. Begitu terus 3 bulan, dia gak mau datang lagi loh. Kadang dia merasa dia tidak dihargai. Begitu. Orang itu kalau tidak dihargai itu berat, saudaraku. Kecewa sekali manusia itu. Kecewa sekali. Jangankan manusia, binatang aja butuh penghargaan loh. Coba kalau itu anjing, ketemu dia, yuk pukul, tendang, usir dia nggak mau lagi. Besok-besok datang, dia tahu nih orang yang suka pukul dia. Dia tahu nih orang ini super anjing, dia baru anjing loh, ini super anjing ini kan begitu. Coba adakan pendekatan, kasih makan daging, besok datang lagi. Kadang dia merasa dihargai. Binatang aja tahu begitu, apalagi manusia. Hati-hati dalam hidup ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu, kita mengecewakan orang itu, kita membuat harga diri orang itu dibanting. Kasihan dia. Sudah memang tidak sukses, kita pandang sebelah mata, kita ejek, mau taruh di mana wajah orang itu. Ini harus dipelajari dulu saudaraku. Orang kecewa karena apa? Harga dirinya tidak dihargai. Yang keempat, kenapa orang kecewa? Orang kecewa karena orang yang dia idolakan itu ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Ini juga kecewa. Termasuk baru selesai nih pilpres, caleg, kan begitu? Waktu pemilihan seperti itu, partai-partai dekat rakyat semua itu, karena ingin suara rakyat. Duduk sama rakyat, makan nasi bungkus sama rakyat, jongkok lagi sama-sama makannya. Karena ingin suara rakyatnya. Kalau sudah dapat suara rakyatnya, gak pusing, matilah kau, kan begitu. Rakyat baru kecewa, sudah dipilih, kami digusur, kan begitu. Karena orang yang kita idolakan itu tidak seperti yang kita harapkan. Saya kecewa loh sama suami saya Pak. Kenapa? Dulu kita susah, kita hidup sama-sama, sama anak-anak. Saya berharap suami saya itu menjadi figur, menjadi patron bagi anak-anak. Ternyata enggak. Setelah sukses, dia hidup dengan wanita lain. Kecewa pasti. Saya berharap anak saya itu Pak, kami sekolahkan supaya jadi sarjana. Jadi sih, jadi. Tapi setelah dia sukses, dia menikah, jarang pulang ke rumah mama. Takut dimintain uang. Orang tua itu kecewa sekali loh itu. Kami sudah buat jadi sukses dia nggak ingat kami. Yang kami bangga-banggakan itu ternyata tidak memihak kepada kami orang tua. Anak ini kami sekolahkan berbangsu, dia dapat gelar sarjana. Dia menjadi orang yang sangat membanggakan orang tua. Rupanya enggak Pak, dia terlibat narkoba. Sekarang harus meringkuk di penjara. Kecewa loh orang tua itu. Kenapa orang kecewa? Karena orang yang dibangga-banggakan itu tak jadi kenyataan. Tidak seperti yang kita harapkan. Pasti kecewa. Ini 4 poin besar, yang kecil-kecil saudara kembangkan sendiri. Sekarang kita masuk tahap kedua. Apa yang dilakukan oleh orang kecewa? Ini penting juga saudaraku. Apa yang dilakukan oleh orang kecewa? Orang kalau sudah kecewa, yang pertama yang mereka lakukan adalah saudaraku, balas dendam. Kamu gituin saya ya, saya balas. Kamu hina saya ya, saya balas. Kamu tidak hargai saya balas. Semua sama, yang namanya manusia begitu. Pendeta juga begitu, saudaraku. Pendeta bukan malaikat, manusia biasa.
ada kelemahannya juga. Iya. Pendeta bisa marah istri nggak, Pak? Bisa. Malah marahnya kadang-kadang lebih keras, saudaraku. Bisa. Pendeta itu manusia biasa. Saya juga marah. Kalau saya khotbah pagi-pagi jam 6 udah mau berangkat, biasanya handuk sudah taruh di kamar mandi. Kadang-kadang, bukan kadang lagi, sering itu istri lupa. Saya marah loh. Mama ini gimana? Orang udah mau pergi khotbah pagi-pagi, lain kali malam deh taruh handuknya, sering lupa gitu kan repot juga. Marah juga saya. Saya tidak akan ngomong, Mama, di manakah handukku? Berkenangkah engkau menyangkutkannya? Itu baca Mazmur tuh. Itu nanti di gereja, marah juga. Kita ini manusia biasa loh, saudaraku. Bukan siapa-siapa, marah juga. Nah, sama dengan semua manusia. Kalau dia kecewa, ujungnya apa? Balas dendam. Yuk gituin saya balas. Itu masalah kedagingan. Gitu dulu, nanti yang rohani baru muncul. Gak boleh begitu. Jangan benci orang, baru rohaninya muncul. Itu baru namanya, di situ baru bekerja roh Tuhannya. Kalau kedagingan sama semua kita. Sama semua. Baru ingat ya, Tuhan bilang gak boleh begitu. Kan gitu. Udah marah istri baru ingat, gak boleh. Tapi kalau boleh, gak boleh keras-keras. Tetangga jemaat. Nanti mulut jemaat itu tajam-tajam sampai kemana-mana itu nanti. Pak Antoni maki istri, kan malu. Marah pelan-pelan aja, kan gitu. Sama. Ketika orang dikecewakan yang mereka lakukan pertama, saudaraku, balas dendam. Yang kedua, orang itu sudah kecewa, apa yang melakukan yang kedua? Mereka menarik diri dari keramaian dan diam 1000 bahasa. Isolated from civilization. Ini poin bahaya. Perhatikan baik-baik. Elia, waktu dia kecewa sama Tuhan, dia sembunyi di satu tempat dan tidak mau ngomong sama siapapun. Yunus, waktu dia kecewa sama Tuhan, dia naik ke atas bukit, tidak mau ketemu siapapun, saudaraku. Ini poin berbahaya. Perhatikan anakmu, suamimu, istrimu, saudara-saudaraku. Ini poin ini, hati-hati. Anakku itu, Pak, biasanya laki-laki itu, pemuda itu periang, Pak. Tapi ini seminggu ini diam aja. Asal ditanya, gimana kabarmu John? Baik, Ma, masuk kamar. Itu something wrong itu. Suamiku, Pak, tuh ya, suami itu biasanya hure-hure, periang. Ini diam aja. Itu something wrong. Jangan biarkan lama-lama yang kayak gitu. Harus sensitif, harus cepat tangan. Saya tangani banyak yang seperti itu. Di Jakarta, di Pantai Mutiara itu, ada seorang anak muda umur 26. Dia sudah 4 tahun seperti itu. Sudah ada lendi-lendi, cuci tangan 10 kali, tutup pintu, tutup kunci, mandi 3 jam gitu. Ini udah depresi, Bu. Kenapa baru sekarang diberi tahu? Kita nggak tahu, Pak. Jangankan 2 tahun, 10 hari aja itu anak di kamar tidak mau keluar. Sekali dia keluar, jadi itu ketawa sendiri dia. Jadi itu, saudaraku. Gak boleh begitu. Bahaya hidup zaman sekarang. Hati-hati. Maka, saudaraku, setiap kita harus ada teman sharingnya. Gitu. Istri kita adalah sekaligus teman paling baik, sekaligus istri yang terbaik, sekaligus tempat sharing yang paling baik. Suami kita sekaligus teman yang paling baik, sekaligus tempat sharing yang paling baik. Penting, jangan sharing dengan laki orang, problem lagi nanti. Jangan. Ini wanita ini sharing dengan laki orang. John, suamiku udah dingin. Yang rahasia-rahasia li ceritanya. Si Johnnya senang. Suamimu udah dingin ya? Aku masih panas. Mau nggak? Selingkuh. Jangan. Gak boleh, saudaraku. Jangan coba-coba. Ini yang membuat terjadi perselingkuhan. Ini yang mau membuka celah untuk orang lain. Karena yang paling rahasia ya orang yang paling dekat sama kita. Begitu. Tanda-tanda stres, tanda-tanda depresi saya bisa beritahu, saudaraku. Orang yang stres itu biasanya begini. Dunia ini kayak gitu, saudara ya. Setiap kita itu prosentase itu gejala kejiwaannya semua kita punya. Hanya prosentasenya kecil. Saya bisa buktikan. Kalau saudara sudah banyak masalah, kantor ada masalah, keuangan ada masalah, dengan keluarga ada masalah, badan sakit lagi, di kantor terlampau banyak masalah. Itu komputer itu, ada di depan mata, ada tulisannya, tapi saudara bengong. Gak bisa konsentrasi, itu stres. Begitu.
Stres itu. Kadang-kadang ngomong sendiri, itu lebih stres. Kadang-kadang ngomong kan, mau gimana ya? Mau gila itu saudaraku. Yang lebih parah adalah udah pakai kaos kaki, udah pakai sepatu, baru pakai kaos kaki, itu udah gila itu. Kayak gitu. Udah sampai tempat parkir, mana kunci? Ini pikirannya tidak terfokus, dia pecah-pecah. Orang stres itu tidak bisa konsentrasi, saudaraku. Gejala depresi lebih parah. Kalau dia ke mall ya, lantai 9 dia lihat ke bawah. Ih, dalam ya, tinggi ya. Ada keinginan untuk lompat, itu depresi. Itu kayak gitu deh. Dia bawa mobil di tol begitu, kepikir kalau lompat keluar gimana? Itu depresi. Dia naik pesawat, duduk di emergency seat begitu, ada pintu darurat kan, pesawat udah terbang, dia mikir, kalau saya buka pintu ini, saya lompat keluar, terbang nggak? Terbang sih, bagaikan anak Raja Wali terbang, nyangkutnya di tiang listrik, kan gitu saudaraku. Itu depresi itu. Hanya saudara, kalau sudah masalah selesai, senyum balik, tidak sampai gila, begitu. Selesai. Tapi orang-orang yang sudah tidak bisa, sampai sudah ini overload, sudah seperti remblong, mereka harus masuk rumah sakit jiwa. Begitu. Hati-hati dalam hidup. Begitu hidupnya. Oke, bisa perhatikan poin ini, poin kedua ini, menarik diri dan diam seribu bahasa. Perhatikan. Sekarang banyak loh kasus begitu, sangat banyak. Di mana-mana rumah sakit jiwa bertambah penghuninya. Mahal loh rumah sakit jiwa, mahal sekali. Ya, zaman dulu itu, nanti saya sharing ya, ini bekas orang sakit jiwa saudaraku. Zaman dulu itu harganya 17 tahun 50.000, udah sama obat, sama makan, sama susternya, dirawat 50.000. Itu sudah 17 tahun lalu. Sekarang udah berapa? Bisa-bisa satu hari 500.000 loh. Maka kalau mau gila mikir dulu, mahal itu saudaraku. Mikir dulu. Ada duit gak? Gak ada duit jangan gila, mahal. Nanti dilempar di jalan loh. Biaya perawatannya tinggi saudaraku. Karena mesti jaga semua. Kuku pun diguntingin sama orang lain. Kita udah gak bisa. Begitu. Poin ketiga. Ketika orang kecewa, apa yang dilakukan? Yang pertama, saudaraku, dia balas dendam. Yang kedua, orang kecewa itu tarik diri dan tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Yang ketiga, yang dilakukan pada saat orang kecewa adalah keinginan untuk bunuh diri. Itu dia. Rasa bagi saudara ya. Iya pak, saya dulu kayak gitu pak, rasanya pengen mati. Itu kecewa berat. Begitu. Semua salah saya, ya. Anak ada masalah, mama yang salah. Keuangan sulit, mama yang salah. Semua mama. Biasanya istri ngomong apa? Pak, mama mati aja lah. Begitu tuh. Kalau kita sudah nggak berdaya, ingin centung apa? Ingin mati, gitu. Mau bunuh diri. Lihat Adolf Merkel itu, orang kaya itu. Dia mau mati, dia nggak mau hidup lagi. Semua hartanya habis. Dia mau start dari nol lagi. Umurnya sudah 70-an. Untuk apa? Dia bunuh diri, saudaraku. Begitu tuh manusia. Saudara pernah terbit dari pikiran seperti itu? Kalau pernah, berarti saudara pernah mengalami kekecewaan yang amat sangat. Ingin lepas dari dunia ini, begitu. Semua salah, semua salah. Orang bunuh diri. Dan untuk bunuh diri pun tidak gampang. Diperlukan satu keberanian yang amat besar loh biasanya. Waktu saudara naik ke hotel atau gedung tingkat 10 aja, lihat ke bawah, mau bunuh diri, bawah runcing-runcing, kena ini sakit, itu gak bisa bunuh diri gitu saudaraku, gak bisa. Orang mau bunuh diri tambah runcing tambah bagus, begitu, gak mudah. Untuk bunuh diri berarti orang itu sudah terpojok, gak ada bisa lagi tertolong, gak ada yang peduli dia, jadi dia gak peduli di bawah. Tapi kalau masih takut, masih gak bisa bunuh diri. 15 tahun lalu saya punya satu koko, sekarang masih ada, saudara. Dia pacaran 8 tahun. Cerai, apa? Putus. Karena ribut, memang dia dasar dia salah, main judi, bisnisnya habis. Diputus sama pacarnya. Kita dulu masih tinggal sama mama. Dia pulang-pulang bawa baygon. Aku mau bunuh diri. Saya bilang, mau bunuh diri jangan di rumah. Nanti kita dicari pak polisi, kan gitu. Dia pikir jangan takut, aku udah tulis surat dengan ini tidak ada kaitan. Kalau begitu, you tinggal tidur di kamar belakang, aku tidur di kamar depan. Nanti polisi tanya, aku bilang yang di belakang tidurnya, kan begitu. Dah silakanlah, mau dibilang apa. Besok pagi saya bangun, ingat udah mati belum tuh koko itu. Saya ke belakang, saya intip, nggak mati tuh. Matanya masih gede, lihat-lihat saya senyum-senyum. Saya buka pintunya, bawa baygon sih. Kok lu nggak mati kok? Enggak. Ini bawa baygon, baygonnya lu apain? Gitu. Dia senyum-senyum, ayo, kalau nggak mati baygonnya kamu apain? Kamu minum? Enggak. Jadi kamu apain? Tahu dia jawab apa?
Aku oles-oles saja. Mana mati? Baygen dioles-oles, mana mati? Gemuk sekarang. Jadi untuk mati bunuh diri dibutuhkan satu apa? Sudah enggak ada orang peduli, sudah orang tidak butuh lagi, sudah tak berdaya, orang itu mau mati itu. Pelajari orang bunuh diri itu seperti itu. Dia sudah enggak ada cara lagi, enggak ada orang pro dia lagi, dia sudah enggak ada jalan. Masih ingat peristiwa Semarang? Waktu zaman resesi itu, semua sudah hancur, bisnis utang banyak, ibu itu, anaknya 4 itu, dia racuni anak kecil-kecil itu. Daripada kalian dikasih orang, nanti orang gak sayang, ikut mama aja ya. Dia racun semua, mati, dia minum sendiri. Itu dia. Baru berlaku poin 4. Apa yang dilakukan pada saat orang kecewa? Yang ketiga bunuh diri, yang keempat itu bunuh orang lain. Lengkap ketika kita lihat peristiwa dunia ini. Kayak gitu tuh model yang kita hidupi. Maka kita harus poin ketiga, pembahasan tahap ketiga. Apa yang harus, bagaimana mengatasi kekecewaan itu? Yang pertama lewat firman yang dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-11. Everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya. Berarti cara menghadapi kekecewaan adalah selalu melihat hidup ini seperti satu koin 2 sisi. Begitu. Ada cinta, ada benci, ada lahir, ada mati, ya. Ada susah, ada senang, ada gagal, ada sukses. Kalau orang itu hidupnya mau satu sisi aja, mau sukses semua, gak ada orang seperti itu. Jangan tinggal di bumi, pulang sana ke surga. Hidup ini memang begitu, satu koin 2 sisi. Orang yang tidak mau hidup satu koin 2 sisi itu gampang dilacak dari cara hidupnya. Contoh, ini suami istri nih, dulu kaya raya, rumahnya besar-besar, mobilnya Mercy, udah pilot habis, pakai mobil jelek, kemudian rumahnya kontrak. Setiap kali di jalan sang suami waktu bawa mobil sama istri, di depan dia lihat Mercy baru selalu ngomong, "Ma, seandainya kita masih seperti dulu." Orang yang suka berandai-andai itu tidak mau hidup satu koin 2 sisi, depresi nanti. Pak, iya suamiku begini pak, gimana cara ngatasinya? Tampar aja. Papa jangan berandai-andai terus loh. Hadapi kenyataan, memang kita sudah susah. Orang itu begitu, gak boleh berandai-andai masuk dunia ilusi, ujungnya depresi. Begitu. Hadapi kenyataan, memang susah kita harus mulai lagi. Orang itu tidak mau terima kenyataan, orang itu gak pernah matang hidupnya. Dia tidak mengerti satu koin 2 sisi, kan begitu. Kalau pernah lahir, ya mati. Kalau takut mati, jangan lahir. Kan begitu. Suatu hari semua kita akan mati. Kan begitu. Ada yang mau hidup terus? Mau. Dan tangan kita sudah menunjukkan tulisan tangan ini tulisannya ini, bukan aku yang tulis, Tuhan tulis. Tulisannya M. Artinya apa? Mati. Kalau dia K, tetap mati. Kok it, tetap mati, saudara. Ya gak mau mati. Gak mau mati. Hidup memang begitu kok. Lahir nangis, menikah pun nangis, mati pun nangis. Itu hidup tuh. Gak ada bayi yang lahir ketawa. Anak setan itu, saudara. Bayi lahir nangis, artinya apa? Artinya apa? Mama, aku siap susah. Memang dunia begitu. Menikah pun nangis, menangis karena bahagia untuk melanjutkan hidup yang lebih susah lagi. Mati pun nangis karena ditinggalin orang-orang kita sayang. Itulah kehidupan. Jangan cari-cari lain. Alkitab ngomong kok. Apalagi yang itu? Nggak ada lagi. Satu koin 2 sisi. Ada cinta, ada benci. Itu loh hidup. Suami istri itu begitu. Suami istri itu begitu. Suami istri hidupnya seperti satu koin. Dilempar, dibuka. 90% love, karena dibangun dengan cinta. Benar. Dibuka lagi one moment in time. Hate, benci. Nah itu dia. Kan begitu hidup. Ya kan? Yang tua-tua tahu tuh, kena serang sepatu, saudaraku bengkak sininya. Waktu benci itu, waktu gak cocok, kan gitu. Namanya juga 2 pribadi menjadi satu, kan begitu? Bukan berarti lebur loh. Nama saya Antoni, istriku Lili. 2 menjadi satu, 2 pribadi yang tidak sama, tetap satu, tidak lebur. Kok lebur ganti nama aku, jadi Antoli. Istriku jadi Lilianto, kan begitu?
Enggak lebur. Tetap aja aku kan begitu. Itu namanya cinta. Ada cinta, ada benci. Itu baru kehidupan. Enggak, Pak. Aku mencintai suamiku setiap detik. Bohong besar itu, saudaraku. Enggak ada kehidupan begitu. Kalau ada kehidupan begitu, berarti satu ngerem. Saya mau tanya, mau ngerem sampai kapan? Sampai 20 tahun, you nggak tahan, you cekik dia lo nanti, saudaraku. Aku udah ngerem 20 tahun, sekarang matilah kau. Kan begitu? Nggak boleh. Memang hidup itu begitu. Hidup itu seperti itu. Waktu menikah 3 tahun pertama, rasa air liur suaminya manis tuh. Suatu hari kita buat seminar husband and wife ya. Sudah menikah 25 tahun, air liur suaminya bau sekarang. Nanti pulang tanya istrimu, "Ma, air liur papa rasanya apa?" Kalau dia bilang mulai bau, hati-hati, saudaraku. Itulah hidup, mau dibilang apa? Kan begitu. Satu koin dua sisi. Ketika orang mampu mengerti hidup seperti ini, saudaraku, jangan takut mengaku sebagai janda. Enggak apa-apa. Memang suamiku udah mati kok. Mau apa? Jangan malu. Justru malu, minder itu membuat kita stres dan depresi. Gak usah malu. Inilah kehidupan. Begitu. Kenapa membuat engkau hari ini menjadi kecil, malu, terus menjauh? Kenapa? Karena kamu merasa kok aku begitu. Jangan. Gak perlu. Ini memang sejarah hidupku. Gak apa-apa loh. Membuat diri kita itu berani melihat kehidupan. Iya. Pak, aku jelek, aku malu. Kenapa? Kenapa jadi begitu? Ada orang kirim SMS sama saya. Pak Antoni, laki-laki ini. Pak Antoni, aku kecewa sekali hidup. Kenapa? Aku dapati wajahku buruk rupa. Saya SMS. Dari mana kamu tahu wajahmu buruk rupa? Aku bandingkan dengan bintang-bintang film. Ya pasti jelek dong. Pasti jelek. Enggak kok, kamu cakep. Gimana caranya, Pak? Kamu kumpulilah orang-orang yang lebih jelek dari kamu. Kan begitu. Udah, Pak. Tapi rasanya aku tetap lebih jelek. Kalau begitu kamu ganteng. Gimana caranya, Pak Antoni? Yuk kumpulin monyet, foto sama-sama. Kenapa begitu? Nggak usah. Yang cantik-cantik jangan sombong. Cantik, imut-imut, seksi, jangan sombong. Jam 9 ini sudah harus pulang. Karena diganggu orang nanti. Yang gede, gigi gede, mata gede, semua gede-gede. Dia jalan jam 10 sini aman, gak ada yang ganggu. Gak ada yang ganggu. Kalau dia pulang jam 11, artinya dia lagi pukul orang di jalan. Mancung-mancung, jangan sombong. Kena lantai, licin, jatuh, mancung, ketemu. Yang hidung-hidung agak flat, jangan minder. Jatuh, kepleset, kena lantai, aman. Licin ketemu licin. Saudara seiman. Dia jadi masalah. Jemaat suruh saya, Pak Antoni, ini matanya sipit nih, Pak. Ayo, Pak, dioperasi. Saya nggak mau. Emang siapa yang rancang ini? Tuhan. Saya nggak mau. Sipit-sipit itu lambang kekayaan loh. Hitung uang persembahan sampai pagi, bengkak matanya. Kan begitu. Tuhan sudah datangkan tsunami. Kalau Indonesia tidak bertobat, Tuhan datangkan hujan debu. Matamu segede begini. Kita aduan tutup mata, siapa duluan? Aku gini aja udah tutup loh. Yuk lama masuk debu. Menjadi problem bagi saya adalah kalau saya bawa mobil nggak boleh ketawa, nabrak tuh nggak lihat. Itu aja kok. Nggak boleh minder ya mulai sekarang. Nggak usah. Jelek-jelek begini satu-satunya, nggak ada orang lain. Begitu, saudaraku. Jelek-jelek begitu ada suami sayang saya. Begitu. Banyak orang minder jadi kasihan. Garis bawahi kalimat ini. Waktu engkau menghina dirimu sendiri, itu secara tidak langsung engkau menghina Tuhan. Benar? Karena Tuhan yang cipta kita kok. Nggak perlu. Satu koin, dua sisi. Begitu. Kalau mau sukses, lewat pengalaman sulit dulu. Semua tokoh itu begitu kok. Gitu. Mana ada orang umur 20 tahun tiba-tiba jadi konglomerat? Mana ada? Itu kalau ada pun karena papanya konglomerat. Begitu. Susah dulu dagang. 20 kerja, dipukul sama bos. Kerja lagi sama orang lain, tidak dibayar. Kerja lagi, gajinya kecil, sulit banget gitu. Dagang, rugi. Hutang banyak gitu. Orang nagih hutang, orang nggak mau bayar. Sulit sekali. Sampai dia umur 40, semua pembentukan pribadinya sudah kuat, jatuh bangun sudah kuat, ready untuk diberkati Tuhan. Nanti kalau dia kaya, dia bisa ngajar anak-anaknya.
Hati-hati cari uang ya, gunakan uang. Papa mulai dari susah loh, baru ada hari ini. Kan bagus gitu. Papa dulu sulit gitu. Apapun papa sudah alami. Kerja diusir orang, tidak digaji, uang papa dilarikan orang, ditipu orang. Papa nipu orang pun udah, semua lengkap itu kan begitu ya. Ini membuat diri ini lebih tegar. Orang yang tidak punya pengalaman hidup itu nggak ngerti apa-apa. Satu koin dua sisi, satu koin dua sisi. Baru masuk tahap ketiga itu di poin kedua. Kita tahu sekarang Tuhan membuat segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada seorang ibu di Surabaya, suaminya kawin lagi, Pak Antoni. Saya udah doa 3 tahun lupa puasa melalui Tuhan, tapi suamiku nggak balik-balik. Suami orang 14 tahun balik, 2 tahun balik. Aku sudah 3 tahun, kenapa suamiku nggak balik ya? Susah juga saya jawabnya. Suatu kali dia beli barang di Jakarta untuk dijual ke kotanya. Dia check in ke hotel, kaget. Suaminya di sebelah, sama-sama check in, saling lihat tapi udah nggak nyapa, begitu. Kemudian dia lihat di sebelah suaminya itu ada wanita yang baru lagi. Pak, aku naik ke kamar atas, aku nangis, Pak. Lihat itu, suamiku punya wanita baru lagi. Tuhan itu tidak memakai gosip, isu-isu. Tuhan pakai mata dia sendiri untuk melihat siapa suami dia. Tuh lihat suamimu, belum bertobat dia. Masih TK dia. TK itu artinya tukang kawin, masih TK dia. Lihat tuh. Mau saya pulangin sekarang seperti doamu? Mau? Saya pulangin jam 2, mabuk kayak dulu, dia pulang, dia pukul kamu seperti dulu lagi, mau? Kamu tidak bisa senang-senang sama anakmu, dagang, mau? Dia pukul kamu lagi nanti. Waktu dilihat begitu, Tuhan buka matanya untuk lihat, doanya berubah loh. Tuhan jangan pulangin dulu. Kadang-kadang kita kan begitu kan, marah sama Tuhan kan. Saudaraku, kita tahu sekarang Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, contoh hidup saya. Kalau hari ini saya bukan orang Kristen, saya akan mengutuk hidup saya. Mungkin saya akan mengutuk orang tua, karena hidup masa laluku jelek sekali. Tapi karena aku orang Kristen, aku lihat ke belakang, aku bisa melihat Tuhan turut bekerja di dalamnya. 17 tahun lalu saya bukan orang Kristen, saudaraku. Saya kuliah gagal, kerja gagal, pacaran gagal, saya lari ke Jakarta. Namaku Antoni Chang, nggak cocok loh, mestinya Gagalianto, kan lebih bagus ya. Saya datang ke Jakarta, saya hidup di dunia bar, naik klub, judi, kumpul kebo, zina, hidupin semua itu. Tapi karena ya yang tadi yang saya jelasin itu, kecewa bukan main, kuliah gagal, semua gagal. Itu dari tahun ke tahun stresnya naik. Saya sampai depresi akut. Sudah ketawa sendiri, sudah nangis sendiri, ada suara-suara. Terakhir saya pulang ke rumah cici saya di rumah kompleks di Jakarta itu. Sampai rumahnya saya histeris. Saya buka baju, buka celana, buka semua telanjang. Aku lari-lari keliling komplek sambil ketawa-ketawa. Kalimat kasarnya, aku sudah sakit jiwa, sudah gila. Ditangkap sama saudaraku, dikasih pakai pakaian, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di depan rumah sakit Husada itu ada rumah sakit jiwa. Aku tinggal di situ 17 years ago, 17 tahun yang lalu, saudaraku. Jangan takut, hari ini udah gak gila. Jangan takut, saudara. Saudara tegang banget ya. Saya tinggal di situ lama. Saya gak percaya Yesus, saya gak suka. Saya benci orang Kristen. Orang Kristen itu kawin nyanyi, mati nyanyi, lahir nyanyi, nehi terus. Dia benci, aku lihat saudara, benci sekali. Kita orang-orang sakit jiwa itu, saudaraku ya, itu pagi obat 6 butir, siang 6, malam 6, supaya ada keseimbangan. Kok enggak dia kolaps begitu. Tapi karena banyaknya obat kimia dari dokter, saraf yang lain-lain juga rusak. Di tangan kita gemetaran, di suaranya pelot-pelot, begitu. Kita hidup seperti itu. Kalau dia datang sakit jiwanya, dia telanjang gitu. Masuk kamar mandi mau buang air besar, dia bukan buang di tempatnya, buang di bak mandinya. Itu begitu orang sakit jiwa itu kayak gitu. Dia nggak bisa kuasai dirinya. Saya seperti itu. Suatu malam
Saya bangun jam 2, sakit banget. Saya pegang air aja nggak kuat. Orang sakit jiwa itu sarafnya lemah sekali, saudaraku. Saya bangun ya, saya lihat itu. Kita tidur di bangsal yang laki-laki banyak. Ada yang 18 tahun di situ, tabrakan motor, pikir otak, nggak pulang lagi dia. Ada satu engkau 40 tahun, kepalanya miring begini, itu juga udah nggak pulang. Ada wanita yang di sana, ada yang 50 tahun loh ibu-ibu itu. Ada seorang anak gadis 5 tahun dia di situ. Tiap hari nangis, ketawa, jerit nama pacarnya. Dia diputusin. Untung nama pacarnya bukan Antoni. Tambah gila aku nanti saudaraku. Dia nangis, ketawa seperti itu. Saya baru beberapa hari di situ, saudara. Saya bawa ini Alkitab saya yang lama. Ini Alkitab saya dapat dari bar. Dari seorang wanita tunasusila. Dia ngomong gini, Ton, saya lihat kamu gak jahat, aku kasih ini, siapa tahu bisa tolong kamu. Saya lihat ini kan Alkitab, yang saya gak suka itu. Tapi orang kasih ya sungkan, makasih ya. Ada loh, penginjilan dari orang jahat ke orang jahat. Ini dia saudaraku, dari orang jahat ke orang jahat. Saya buka Alkitab, saya gak suka. Suatu hari iseng-iseng, apa sih ini? Kenapa gereja rame-rame? Ada apa itu? Saya buka. Senang banget hatiku. Bukan karena ditegur dosaku, bukan. Karena aku tukang main judi, tukang togel, tukang main buntut. Saya buka Alkitab, ini senang bukan kenapa? Banyak nomornya, nomor semua ini, nomor semua. Saya tutup mata, saya buka begini 23, aku pasang, enggak kena saudaraku. Saya simpan. Malam itu, jam 2 malam, saya bisa ngomong begini, saya sudah nggak ada jalan. Tuhan Yesus tolong saya, mau nggak? Mama paling seminggu datang sekali, itu pun setengah jam. Saya udah nggak bisa, tolong saya, mau nggak? At that night, jam 2 malam, saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa. Di situ. Harus seperti itu. Saya kemudian belum pulang loh, lama tinggal di situ. Lama sekali. Kalau mau pulang harus dicek 2. 1 sehat fisik, 2 sehat pikiran. Ada satu yang kecil itu, kalau dia gila, ngeri saudaraku ya. Dia dicek, kesehatan sudah bagus, pikiran biasanya dicek matematika. 4 tambah 4 berapa? 8 dok. 4 tambah 5 berapa? 9 dok. Aduh udah bagus nih. Dokternya sign, boleh pulang. Dia ngomong sama kami, aku pulang dulu ya. Tapi aku mau kasih tahu apa? Dokternya bego. Kenapa bego? Dia tanya saya 4 tambah 4 berapa? Saya bilang 8. Dia bilang benar, kan 9. Masih gila. Besok masuk lagi, saudaraku. Masih gila. Suatu hari dokternya bilang, kamu sudah boleh pulang. Aduh, senangnya. Saya pulang loh. Papa datang, mama datang, saya pulang. Ambil baju bungkus pulang. Sampai di rumah, saya lihat papa mama saya sayang saya. Tapi saudara-saudara, dari sinar mata mereka takut. Nanti kalau orang ini telanjang lagi, orang ini ambil pisau, kan bisa melukai anak-anak. Saya tahu diri. Saya minta uang sama Cici. Saat itu sedih sekali hidup itu. Saya minta uang sama Cici, saya pindah di kos di Lokasari di Jakarta sana, itu Jakarta Pusat, Jakarta Barat itu. Saya dapat uang, saya pindah di situ. Penyakitku belum sembuh, suka suara-suara. Suatu hari saya duduk di kos, tiba-tiba histeris dia. Kalau kita disuruh keluar, kita kok nggak keluar, histeris, bahaya, bisa bunuh diri. Saya keluar pakai celana pendek, saya suruh keluar. Suruh saya ke jembatan, itu Hayam Wuruk Gajah Mada di Jakarta, jalan protokol. Itu ada jembatan penyeberangannya panjang. Saya naik ke atas, mobil kencang kan. Saya udah naik ke atas, saya udah pegang besi-besinya. Dia suruh saya lompat. Orang gila bunuh diri itu begitu. Kamu mau topi sarjana ya? Topi sarjanamu ada dalam api. Masuk dia, mati. Kamu gak sukses ya, itu ada sampah, itu obat itu. Kamu makan, pasti sukses. Dia makan sampah, begitu. Jadi, kamu gak sukses ya, kamu buka celana, buka baju, keluar. Nanti kamu menerima sesuatu. Orang-orang ketawa itu orang bodoh semua, pikiran diputar balik, begitu. Jadi, orang gila kenapa bisa telanjang? Karena cara pikirnya terbalik. Saya pernah, kalau saudara mau saya ajarin. Di sini aja 2 kali, saya ajarin.
Bisa. Saya udah pegang besi-besinya, dia suruh saya lompat mati loh saudaraku. Saya ngomong gini, kaki saya kaki Yesus, tangan saya tangan Roh Kudus, hati saya hati Bapa. Aku hanya tahu itu, gak kenal pendeta, hanya tahu ini ada satu ini. Ya, ngomong terus, saya turun. Dia bawa saya ke Mangga Besar di rel kereta api. Saya duduk di tengah rel. Bahaya loh itu. Kereta datang kan belah dua saya. Saya nggak tahu tuh orang tua atau malaikat teriakin saya, ngapain kamu, kaget saya. Saya bangun lagi. Saya masuk ke daerah kos saya, daerah Lokasari, tempat agak kampung itu. Gak bisa pulang. Saya masuk sore itu, udah sore, saya masuk 2 sekolah Kristen. Lagi ibadah kayak gini, anak-anak kecil sedikit sih. Ibadah ya, 2 sekolah. Keluar udah mau jam 6, saya nggak bisa pulang. Ininya kumat. Saya lihat ke bawah aja, jalan. Pertama, orang nggak tahu saya sakit, tahu pasti diganggu. Yang kedua, kalau saya masuk rumah orang kampung, matilah saya. Saya jalan di bawah, nggak berani lihat depan kan nggak bisa. Saya jalan aja, ikuti kaki, mau kiri, mau kanan, takut, bukan main. Udah mau gelap. Jalan terus kira-kira setengah jam saya berhenti. Apa ini? Pintu kos saya. Malam itu saya nangis loh. Tuhan mau ngajar, Antoni, Tuhan Yesus itu ada. Kalau enggak kamu sudah lompat loh. Kalau enggak kamu dilindas kereta api. Kalau enggak kamu tidak pulang. Saya antarmu pulang. Mulai hari itu saya berdoa terus, Tuhan, jangan aku keluar, aku takut. Setelah iman saya mulai baik, saya kan harus hidup. Uang udah mulai habis. Saya bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Saya ngajar dapat kursus bahasa Inggris 6 kelas. Saya ajarin tuh, lumayan untuk hidup. Sambil ngajar, sambil minum obat. Kan gampang. Kelas elementary, primary itu, a cat under a table, kan gampang ngajarnya. Sampai ngajar sampai minum obat, muridnya gak tahu, gurunya hang, saya ajarin aja, ajarin. Setelah ngajar begini, saya kerja di kontraktor perusahaan 1 tahun, gaji zaman itu 800.000 besar. Saya sekolah Alkitab malam, setahun kemudian saya sekolah pendeta. Susahnya sekolah pendeta, saya masuk sekolah pendeta umur 29. Teman-teman yang masuk itu umur 19. Hafal bahasa Yunani 150 kata, besok ujian. Saya nggak bisa. Anak-anak muda itu sebentar udah bisa mereka, saya nggak bisa. Saya bekas orang sakit. Saya hafal depan, lupa belakang. Hafal belakang, lupa depan, lupa. Sekolah pendeta itu jam 10, lampu kamar udah mau tutup, sapu-sapunya lampu boleh buka, kamar mandi. Nangis loh hari itu saya ngomong gini, Tuhan, setahun aja saya keluar ya, saya enggak kuat. Rupanya enggak loh. 2 tahun kemudian makin kuat pikiran saya. 3 tahun kemudian saya menjadi asisten dosen mengajar ilmu berkhotbah. Lihat, saya khotbah tanpa teks, saudaraku. Ya, saya selesai dari sekolah itu, saya selesai sarjana, saya itu menjadi dosen ilmu berkhotbah. Saya mengajar orang. Setelah itu saya ditabis jadi pendeta di Australia. Saya buka lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saya tidak pegang gereja. Saya melayani banyak kota. Surabaya, Indonesia, banyak kota. Singapura, Melbourne, Sydney. Saya keliling dunia. Jemaat penggemar saya ada di atas 100.000 umat. Penyembuhan itu ada, Tuhan itu ada. Saya dibuat sampai seperti itu, dikenal orang di mana-mana, saudaraku, dikenal di mana-mana. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Yang sudah hancur, nggak ada harapan, Tuhan bisa ubah sampai seperti itu, saudaraku. Dikenal orang di mana-mana. Sampai kalau makan di restoran, saya cari tempat pojok. Kalau di tengah ada ya jemaat. Salam cuci tangan. Kapan aku makannya? Surabaya juga begitu. Kalau saya di mall, ada orang lihat saya ngomongnya gini, Antoni Chang itu, saya gak peduli itu. Saya cari aja, cari pakaian, cari aja. Semua saya salamin semua. Gila, saya gede tangan, saudaraku. Kan begitu. Di mana-mana dikenal orang. Saya tidak pernah sangka loh, orang sakit jiwa seperti saya ini. Apa yang manusia pikir tidak mungkin, Tuhan buat menjadi mungkin. Saya hancur semua. Saya masih berharap. Nah sekarang apa yang kau alami? Kekecewaan hidup. Kau tidak boleh putus asa loh. Yang bunuh diri seharusnya saya. Saya sudah di jeruji besi rumah sakit jiwa loh, saudaraku. Sudah telanjang loh.
Tapi saya tetap berharap sama Tuhan. Saya pegang juri besi itu, saya lihat bajai. Tuhan, saya mau naik bajai. Waktu makan Tuhan, aku mau makan, takut dibuang, takut dia kumat, dibuang makanannya. Tuhan, aku mau makan, saya tetap berharap Tuhan pulihkan saya loh. Internasional sekarang. Saya ada di barisan pendeta-pendeta besar. Nggak ngerti hidup ini. Itu namanya, saya lihat ke belakang. Kalau hari ini aku bukan orang Kristen, saya akan mengutuki hidup ini. Tapi karena aku orang Kristen, aku ingat ayat tadi itu. Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi aku. Pengalaman pahit seperti menjadikan besar oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan di dunia ini, saudaraku. Itu cara Tuhan kerja menjadi satu pisau di hati saya. Saya sudah dikenal oleh di atas 100.000 umat. Saya sudah bisa ciptakan, qualified untuk menciptakan ajaran palsu karena jemaat percaya saya. Tapi kalau saya buat itu, Tuhan hanya tanya saya satu pertanyaan pendek aja. Mau gila lagi ya? Oh, gak mau, saudara. Tuhan kan tinggal balikin tangan, kan begitu kan? Gak boleh kecewa. Saya gak tahu hidupmu seperti apa, saudaraku. Gak boleh putus asa ya. Gak boleh bunuh diri. Pesan firman hari ini, jangan seperti yang mereka-mereka yang tadi itu. Tetap harus punya pengharapan. Orang Kristen itu tidak boleh bunuh diri, karena kita masih punya Tuhan. Begitu. Ini saksi hidup. Orang yang sudah hancur berkeping-keping, orang lihat pun tidak ada guna lagi, Tuhan bisa baguskan kembali. Tuhan bisa bekerja kembali. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu ilustrasi sederhana. Saudara perhatikan. Waktu hidup kita senang, semuanya happy, kita nyanyi haleluya. Kita lihat di tepi pantai, dua pasang tapak kaki. Sepasang aku punya, sepasang Tuhan punya. Hidup kan tidak selalu baik. Satu koin dua sisi. Waktu hidupku udah mulai susah, istri jadi masalah, badan sakit, keuangan ada masalah, aku berseru kepada Tuhan. Saya lihat di tepi pantai itu, loh, kok tinggal sepasang tapak kaki? Tuhan, waktu aku susah, engkau ada di mana? Tuhan jawab, waktu engkau senang, kita jalan sama-sama. Waktu engkau susah, aku pun besertamu. Tapi di mana tapak kakiku, Tuhan? Tapak kaki yang sepasang itu adalah Tuhan punya. Di mana tapak kakimu? Tuhan menjawab apa? Engkau aku gendong. Ingat ya, waktu ini sudah nggak tahan. Waktu you susah sekali, Tuhan gendong lo. Gak boleh injak duri lo kakimu. Tuhan yang injak duri itu. Saya gak tahu masalahmu apa hari ini. Mungkin adalah orang-orang yang sudah, engkau adalah salah satu yang sudah gak bisa lagi. Aku mau mati aja Tuhan. Matamu sudah kosong. Hari ini Tuhan kasih tahu, tetap harus ada pengharapan. Nih saksi hidup nih. Orang yang sudah hancur, Tuhan bisa bangkitkan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Pemusik maju ke depan, singer WL maju ke depan. Saudara lihat dirimu masing-masing. Gereja adalah tempat kita melapor kepada Tuhan. Tempat kita nangis, gak apa-apa. Tempat kita berseru-seru, aku susah loh Tuhan, gak apa-apa. Justru disinilah tempatnya. Kau lihat dirimu masing-masing. Saya gak tahu hari ini persoalanmu apa. Kau duduk di sini, firman Tuhan menjawab engkau. Kau tidak boleh putus harap. Hatimu harus percaya Tuhan itu mau tolong kau. Doa sendiri. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya.
mulai dari awal. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku dengan lembut. Tuhan ada di rumah tanggamu. Dia tahu dia ada di rumah kontrakmu. Dia tahu hatimu susah. Dia tahu engkau sulit sekali. Maka firman hari ini tiba kepada engkau. Tuhan mau tolong. Orang yang sudah hancur, dia tidak akan biarkan jatuh, tapi Tuhan mau menopangnya. Aku menjadi saksi hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau tidak boleh putus asa. Hanya satu yang Tuhan minta, hatimu harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku dengan lembut. Saya tidak tahu siapa engkau, tapi kalau hari ini firman tiba kepada engkau, pas hidupmu sulit sekali, engkau percaya Tuhan mau meneguhkan. Tolong aku Tuhan, taruh tanganmu di dadamu. Tolong aku Tuhan, beritahu dia, taruh tanganmu di dadamu. Hatiku percaya engkau pasti bisa tolong. Taruh tanganmu di dada. Hati hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Musik diberhentikan total. Kita tenang mau berdoa. Tuhan, kami duduk terdiam dengan berbagai masalah yang ada dalam hidup. Tapi firman hari ini, kami tidak takut lagi hidup ini. Kami pulang dengan membawa nama besar Tuhan Yesus. Amin. Kami tidak takut. Kami tidak mau seperti dunia. Kami tidak mau bunuh diri. Kami tidak mau mengakhiri hidup. Masih ada Tuhan di depan kami. Tuhan pegang tangan kami, berjalan bersama kami, kemudian pulang dengan sebagai umat pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus.